warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mutmainah dari kelompok 7 ingin menjelaskan bagaimana cara tindakan mengatasi gangguan dan serangan. Untuk mengatasi gangguan dan serangan pada keamanan basis data dan sistem informasi, kita perlu menerapkan yang namanya strategis defense in the path atau bertahan berlapis. Strategis ini memastikan bahwa jika satu lapisan keamanan bobol, masih ada lapisan lain yang melindungi data. Berikut adalah konkret untuk mengatasi berbagai jenis gangguan. Yang pertama, yaitu mengatasi intersepsi. Intersepsi terjadi ketika pihak luar mencuri atau mengintip data sensitif. Contohnya, enskripsi data atau data masking, mengubah data menjadi kode rahasia. Gunakan HTTPS untuk data yang dikirim dan enkripsi AES untuk data yang tersimpan di dalam basis data. Yang kedua, ada implementasi FMPN, yaitu mengamankan jalur komunikasi antara pengguna dan server sistem informasi agar tidak bisa disadap di jaringan publik. Yang ketiga, mengontrol akses ketat menggunakan multifaktor authentatik 2FA. Meskipun peretasan mencuri kata sandi, mereka tetap tidak bisa masuk tanpa kode verifikasi dari perangkat fisik user. Terus yang kedua, mengatasi modifikasi dan fabrikasi. Gangguan ini terjadi ketika penyerangan mengubah data slip atau memasukkan data palsu. Yang pertama, yaitu input validasi dan prepared statement, yaitu cara utama mencegah SQL injection. Sistem harus menolak karakter aneh seperti tanda kutip atau garis yang di samping seperti ini, yang mencoba memanipulasi sistem basis data. Terus yang kedua, digital signature dan hashing, menggunakan fungsi hash seperti SHA-256 untuk memverifikasi bahwa data belum diubah menjadi terakhir kali disimpan. Jika nilai hash berubah, artinya data telah dimodifikasi secara ilegal. Terus yang ketiga, ada akses logging, yaitu mencatat setiap aktivitas, setiap melakukan apa dan kapan. Jika ada perubahan data mencurigakan, admin bisa melacak sumber dan membatalkan perubahan tersebut. Terus yang terakhir, mengatasi interupsi. Interupsi bertujuan memutus akses pengguna ke sistem atau basis data, misalnya serangan DDoS atau ransomware. Yang pertama ada penerapan firewall dan IPS, interruption prevention system. Secara otomatis memblokir lalu lintas data yang terlihat seperti serangan DDoS sebelum mencapai server utama. Yang kedua ada sistem backup terjadwal, melakukan pencabangan data secara rutin, harian atau jam, dan menyimpan di lokasi yang terpisah. Offsite backup ini adalah pertahanan kuat melawan ransomware. Terus yang terakhir ada redundancy high availability, menggunakan lebih dari satu server atau cluster. Jika satu server mati akibat serangan, server cabang akan langsung mengambil alih tugas sistem berjalan. Terus yang bagian 4, mengutamakan fondasi atau hardening. Tindakan ini dilakukan pada tingkat sistem operasi dan aplikasi. Ada cara mengatasinya, yaitu patch management, selalu memperbarui update sistem operasi dan versi DBMS ke server terbaru atau menutup celah keamanan yang ditemukan oleh pengembang. Terus yang kedua ada prinsip hak akses terendah atau least privilege. Jangan memberikan akses penuh kepada semua orang. Berikan izin hanya sesuai dengan kebutuhan pekerjaan masing-masing pengguna. Oke, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.